Ini ajarannya Kanjeng Nabi Fathu Makkah. Inti dari kita mempelajari Maulid Nabi di sini. Ora mung sholawatan to, rebana ndak. Tetapi kita bisa melakukan 3 hal. Apa? Menyebarkan kedamaian, memberikan sogatan yang baik, jamuan yang baik, dan yang ketiga, kita menjadi orang yang sholatul lail, ahli sholat malam, agar kita takorubnya kepada Allah gak ada yang ganggu. Yang lain tidur silahkan, kula seneng kalih Gusti Allah. Sholatul lail dalam kondisi wan nasu manam, manusia do turu tapi aku tangi. Inilah komitmennya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan diplomasinya Kanjeng Nabi ini, diplomasi dengan alam, diplomasi dengan manusia, dan diplomasi dengan Allah ini berjalan dengan baik. Kita tinggal ngikutin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin sholihah wa ala ma nawu bihi salafuna sholihun ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimina amin. Alhamdulillah rabbil alamin ilahil ma'bud, wassalatu wassalamu ala sirri ainil wujud wa asrin nuri kulli mawjud, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Mahmud wa ala alihi wa sahbihi adada kulli syaqi wa mas'ud. Amma ba'd. Yang saya hormati Kepala KPP Madya Semarang dan segenap pengurus Rohis KPP Madya Semarang, Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat asar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa bersama-sama mendapatkan nikmat dari Allah yang sangat luar biasa, nikmat sehat walafiat, nikmat tetap teguhnya iman Islam, dan nikmat keistiqomahan panjenengan untuk selalu menjalankan sholat secara berjamaah serta dilanjutkan dengan majelis ta'lim. Mudah-mudahan semuanya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala ini menjadikan jalan mudah kita untuk betul-betul mendapatkan pandangannya Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan pandangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi qaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita melanjutkan kitab Riyadhus Shalihin yang sudah sampai pembahasan tentang bersegera berbuat baik dan menganjurkan kebajikan serta bersungguh-sungguh di dalam mengerjakannya tanpa ragu. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, hidup yang kita jalani ini adalah skenario Tuhan. Hidup seperti ini adalah ketentuannya Allah. Termasuk sore hari ini kita masih bisa bersama-sama, panjenengan masih semangat, dan sebentar lagi juga harus pulang, entah itu pulangnya ke rumah atau ke tempat tinggal sementara. Itu semua adalah bagian dari rutinitas yang sudah diatur Allah. Maka kadang-kadang manusia berpikir begini, apa yang saya mintakan kepada Allah kok belum tentu di ACC. Tapi kadang kita nggak minta apa-apa sama Allah, Allah malah kasih. Maka disinilah Kanjeng Nabi itu menginginkan bahwa kita menjadi orang yang selalu berbuat baik, tetapi baiknya itu cepat-cepatan.
tidak ditunda-tunda. Pengen ngaji, ngaji. Pengen jamaah, jamaah. Enggak macam-macam. Wah, ngegame sih ah. Mau ngaji, mau sih ah, balas WA dhisik lah. Mau diajak ke majelis nanti dulu. Nah, nanti dulunya itu nanti dulunya setan. Tapi kalau kita bisa membuang seluruh ajakan-ajakan setan, nggak mau ngaji, nggak mau jamaah, nggak mau berinfak, nggak mau bersedekah, itulah setan senang. Maka Allah dawuh, fastabiqul khairat. Surat Al-Baqarah ayat 148. Fastabiqu, berlomba-lombalah kamu sekalian. Dalam hal apa? Al khairat, berbuat kebajikan. Kalau Allah yang sudah minta, kita diminta untuk lomba-lomba berbuat kebajikan. Ini beda dengan lombanya Agustusan. Oke, makan kerupuk, balap kelereng, sandal teklek, sebul balon, enggak. Ini kita diminta betul-betul lomba secepat-cepatnya berbuat baik. Sebab berbuat baik itu pada dasarnya ringan. Saya ulang, berbuat baik itu pada dasarnya ringan. Bagi siapa? Bagi orang yang berhusnudzon bahwa berbuat baik itu tidak melakukan apa-apa. Karena sudah kebiasaan. Panjenengan sholat, itu enteng. Panjenengan jamaah, itu enteng banget. Sampeyan puasa, enteng. Nah, lain halnya kalau misalnya puasa sunnah, Senin, Kemis, terus Ayyamul Bid puasa, ringan bagi yang biasa. Apa tadi? Puasa sunnah. Yang biasa puasa sunnah. Sampai misalnya nggak bisa puasa, itu dikodok hari berikutnya. Misalnya saya Senin kemarin nggak bisa, Selasanya, Kemis karena panasnya begini nggak kuat, Rebunya kemarin pas bareng Rebu Wekasan. Nah itu sudah diatur sendiri, pokoknya 1 minggu kalau bisa 2 hari itu berpuasa. Itu nggak puasa rasanya ada yang kurang, makan tuh nggak enak karena sudah terbiasa. Maka bagi orang yang sudah terbiasa berbuat baik, perbuatan baik itu adalah menjadi ringan. Ini namanya hukum fikih. Berbeda dengan larangan. Ojo sholat. Sama sudah dilarang, jangan sholat. Padahal kita sudah sholat. Bekerja sudah dengan baik, nggak korupsi. Sudah baik itu. Sama disuruh korupsi, ya nggak mau, nggak bisa. Karena berbuat sesuatu yang melanggar kebiasaan, apalagi melanggar syariat Islam. Nah, ini akan berbeda dengan orang yang sukanya hobi maksiat. Jadi kalau orang hobi maksiat itu, misalnya dia keplek, ya, atau pinjol begitu, kemudian disuruh berhenti, mandeko mas, ojo pinjol. Susah dia, sudah kebiasaan. Mabuk, kampen suruh jangan mabuk, itu angel, karena biasanya mabuk. Nah, maka perspektif inilah yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ada orang yang berbuat baik ringan, tetapi di sudut sana masih ada orang yang sulit, berat untuk berbuat baik, maka Allah mengingatkan, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ini mengingatkan bagi orang yang terbiasa berbuat baik dan mengingatkan orang yang gampang ahli maksiat. Orang yang sudah berbuat baik saja
itu masih khawatir. Bapak-bapak, mas-mas ini kira-kira sholat asar kita tadi itu diterima Allah apa enggak? Insya Allah. Kalau memastikan diterima bisa enggak? Enggak bisa. Tapi berusaha agar sholat kita diterima. Jangankan kita, Pak, orang biasa, Kanjeng Nabi, para rasul, para nabi, para wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang kasihnya Allah itu, mereka adalah orang-orang yang sudah dijamin surganya, sudah diproteksi agar tidak melakukan kemaksiatan dan melanggar aturan-aturan Islam. Itu saja masih punya yang namanya khosyah, punya rasa khawatir ibadahnya diterima apa tidak, puasanya diterima apa tidak, kebaikannya diterima Allah atau tidak. Apalagi kita ini. Maka pada dasarnya kalau Allah perintahkan wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum, bersegeralah kamu lari secepat-cepatnya meminta ampunan dari Allah. Kita diminta untuk sering beristighfar, sering minta ampunan kepada Allah sampai pada titik yang namanya taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu melakukan kejelekan wis mandek dek gak gelem nglakoni meneh. Sudah berhenti total. Ndak mau berbuat yang jelek. Jangankan yang haram, yang mubah, yang makruh saja ditinggal. Ini orang yang berusaha ingin mencari ridhonya Allah, orang yang ingin mencari maghfirah, ampunannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira sehari dalam diri kita itu potensi ibadah sama potensi dosanya itu tipisan yang mana? Tipis mana? Dosa atau ibadah? Ya kan? Ape gak ngomong mbek kancane dijak ngrasani gak kepenak, ngrasani kancane ya rada dosa kan? Gitu. Mau diajak sing apik-apik kadang-kadang sing gratis abot, tapi dijak maksiat malah bayar enting. Ngono. Gitu? Mas, ayo ngaji. Gratis sama bayar ngaji nih? Gratis. Abot. Tapi nak dijak kancane, Mas, ayo karaoke, mangkat gas ngono. Dal bayar. Jadi kadang-kadang itulah namanya setan itu. Ringan dengan biaya mahal tapi tidak ada jaminan surga. Gratis, enteng, tapi orang belum dapat futuhul qalb, hatinya itu belum dibuka. Maka enggak jalan. Nah, orang yang bisa jalan untuk menuju hal-hal yang baik itu orang yang ingin dilihat Allah, dipandang Allah. Maka wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Orang yang sudah berangkat mempercepat dirinya minta ampunan Allah Subhanahu wa taala, dia paham wajannatin, ada nikmat yang akan didapatkan sejak di dunia. Jadi kalau kita enggak nyimpen mas-masan, apalagi mas-masannya asalnya dari barang bukti atau money laundry, ya kan? Tidak menyimpan uang miliaran padahal gajinya sak remune ora ana miliar-miliaran. Maka kita akan menjadi orang yang tenang. Tapi kalau sudah ngelirik sama mitra kita itu, ada perjanjian, oh besok kalau kamu bisa begini, tak kasih begini. Enggak tenang. Ya kan? Enggak tenang. Mau pakai rompi pink. Purun apa mboten? Mau pakai topi rompi orange. Enggak mau. Ya kan? Nggak mau, malu. Pun kanca-kancane wae, sampean ampun. Isin. Sing isin ora jenengan tok. Gitu. Punya uang miliaran nggak bangga kalau itu nyuri. Apalagi anaknya, nangisnya kayak apa? Yang baru kuliah, baru sekolah, kasihan. Istrinya yang lagi seneng-senengnya kayak apa nangisnya. Orang tua kita
Ya kan? Apalagi masuk televisi yang disiarkan seluruh dunia bisa melihat. Belum Instagram, belum medsos yang kapan-kapan bisa dilihat orang. Oh, itu cah kuwi toh. Naudzubillahi min dzalik. Maka kita diingatkan. Paham ada surga. Kita nggak milih neraka ini. Nah, arduhas samawati wal ard. Bahwasanya yang namanya ampunan Allah, surganya Allah itu sangat luas. Seluas langit dan bumi. Ini ibarat kata itu begini. Kalau kita itu pernah maksiat, sudah minta ampunan kepada Allah, jangan diulangi lagi. Ya, maka Kanjeng Nabi itu pernah dawuh, potensi manusia yang banyak dosa itu, yang banyak dosa, itu kalau dia nggak sempat beristighfar, nggak pernah minta ampunan sama Allah, itu Allah punya cara, kata Rasulullah, punya cara menggugurkan dosa-dosanya itu bagaikan pohon yang daunnya itu rontok di musim kemarau. Apa itu? Kalau orang itu dikasih sakit sama Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kok dikasih sakit sama Allah, itu hakikatnya Allah sedang memproses panjenengan dengan menggugurkan dosa-dosanya. Sababiahnya adalah sakit itu. Nah, kita tinggal pilih. Kita kepengen beristighfar sendiri sehat, atau kita sakit dulu baru kita bisa beristighfar. Enak mana kira-kira? Kalau bisa kepengennya sehat terus, bisa beristighfar minta ampun kepada Allah. Nggak usah ngerasa sing wis pensiun, tikluk-tikluk, kena stroke, ya kan? Lagi eling zaman ngaji, oh iki carane Allah menggugurkan dosa-dosa saya. Oh mungkin dulu saya sama WP itu lenjeh-lenjeh dikit, karena sampai sudah mudah dikasih janji-janji yang nikmat di dunia, tapi akhiratnya enggak nikmat. Besok udah pensiun kita baru tahu rasanya. Anak mantu semua di luar kota, di rumah sendiri, waduh ya Allah, naudzubillahi min dzalik. Jadi nikmat Allah yang sangat agung, luasan bentangan bumi, langit, ya itu disediakan untuk siapa? Uiddatil muttaqin. Allah nyediain bagi orang-orang yang bertakwa, orang yang paham mana surga, mana neraka, orang yang paham ini berbuat baik, ini berbuat dosa. Nyuwun sewu, bekerja jujur niku nikmat napa mboten? Nikmat nggih. Hasilnya sithik napa kathah? Alhamdulillah. Lho, iki wong ahli ngaji nggih. Iki wong ahli ngaji. Berbuat jujur nikmat, hasilnya kathah alhamdulillah. Tetapi ada, Pak, orang yang nyuwun sewu, mohon maaf, sudah biasa memang enggak suka dengan kejujuran. Hasilnya disawang pakai mata kepalanya akeh, Pak. Banyak. Ini kalau candaan orang-orang di kantor kan gitu. Duit setan dipangan demit. Nggih, duit setan dipangan demit. Duit iblis dipangan tuyul. Dapatnya banyak, Pak. Dapatnya banyak. Tetapi enggak sampai rumah. Oh, bisa sampainya kemana-mana itu. Ya, bisa pakai kedi, bisa pakai macam-macam itu. Naudzubillahi min dzalik. Kalaupun sampai rumah rezeki itu, ini nanti masuk ke aliran darahnya anak, masuk ke aliran darahnya istri, bisa lewat makanan, bisa lewat perhiasan, bisa lewat macam-macam hidup yang glamor, ya kan? Beli tas kalau nggak branded nggak mau. Beli mobil kalau nggak paling bagus sekantor nggak mau. Ya nggak apa-apa, disawang saja, disawang. Tapi bagi jenengan yang jujur-jujur, yang baik-baik ini, gelem ngaji, mau jamaah, itu berusaha untuk wis akeh, udah banyak, udah cukup. Alhamdulillah. Teman saya itu coba di depan panas, di belakang situ direwangi nyemprotin oli macam-macam. Jenengan tuh
untuk masih boleh ngaji, masih boleh jamaah, pulang-pulang di kos-kosan menikmati roti Swiss, alhamdulillah, kan? Atau yang pulang dikasihin anaknya, ini nanti barokahnya ngaji itu. Itu karena apa? Paham, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Udah, itu mang rezeki saya. Enggak tak ada-adakan lagi, cukup. Nah, itu tak berkahnya beda. Maka ada kisah. Orang itu biasa kerjanya. Nggak macam-macam, rumahnya biasa, motornya biasa, mobilnya ya selumprahnya sesuai dengan golongan dan pangkatnya masing-masing. Oh, masih 3B, motornya Supra, kan? Oh, sudah 3C, rodo apik sithik Nmax. Ini 4C, wis Alphard, alhamdulillah. Sesuai dengan itu. Tapi kalau ada 3B, nggak punya pekerjaan, nggak punya bisnis, nggak punya warisan, kok tumpakane Alphard niku Alphard no, Pak? Al-Fatihah. Itu pasti orang bertanya, dari mana ini? Nggak mungkin, nggak mungkin. Lu nggak punya warisan kok. Nah itu. Maka Bapak Ibu, satu hadis sebelum saya akhiri, Kanjeng Nabi niki ngingatkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, riwayat Abu Hurairah. Badiru bil a'malis sholihah. Ayo Bapak Ibu sedandan para jamaah di KPP Madya ini, bersegeralah kamu sekalian untuk melakukan amal yang soleh. Jadi kita apapun tuh kakinya diajak sikil, ayo jamaah. Tamata ayo ngaji ojo ngantuk. Teng weteng ojo mules. Rah sirah ojo mumet, untuk amal baik. Apalagi suasana seperti ini Agustusan. Nggih, di kampung kita ditunggu masyarakat. Ini bulan Rabiul Awal kita diajak untuk cinta Rasulullah. Itu kita kepengen anggota tubuh kita itu enteng. Kok ibarat kata kita DL terus, ST terus. Oh, enggak datang orangnya, duitnya. Ini beli cat. Ini beli snack. Itu kita menghadirkan apa kemampuan harta yang kita miliki. Badiru bil a'mal as-sholihah. Kon cepet-cepetan. Fatakunu fitanun. Sebab di antara yang kita perbuat ini terkadang kita menjumpai yang namanya bencana. Masya Allah. Yang dikatakan Rasulullah, kaqita'il lailil mudlimi yusbihur rajulu mu'minan wa yamsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Jadi kita akan menjumpai satu masa, kata Rasulullah, yang masa itu adalah bencana. Bagaimana bencana? Menyerupai malam yang gelap gulita. Maksudnya pripun? Di mana ada orang yang waktu pagi itu beriman, Pak. Esok ngaji, esok duhanan, tapi sore ini dadi kafir. Maksudnya pripun? Esok sholat, awan niku maksiat. Atau bahkan keluar dari Islam. Atau ada orang yang paginya kafir, ya, atau paginya waktu sorenya seperti ini beriman sholat, tapi waktu pagi besoknya dia berubah jadi orang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai seperti itu. Kata Rasulullah, mereka itu yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Orang-orang ini yang menjadi potensi bencana dan membuat alam ini gelap gulita, ia rela menukar agamanya, Pak, dengan sedikit keuntungan dunia. Mau berkonspirasi dengan kemaksiatan, atau mau menukar guling agamanya untuk kepentingan dunianya. Dia jual belikan agamanya untuk keuntungan orang lain. Nah, inilah kita sudah diingatkan Rasulullah yang sudah sejak lama Kanjeng Nabi ngingetin kita agar kita selalu mempertahankan menjadi orang yang badiru bil a'malis sholihah. Betul-betul didekatkan Allah dengan amal soleh. Maka tandanya Bapak Ibu rahimakumullah sederhana. Kalau kita dengar Al-Quran, ayat Al-Quran bisa mulai deredek hati ini. Kalau kita membaca sholawat sudah bisa mulai tahu dosa kita. Itu tandanya kita sudah mulai dipandang Allah. Duhanan kok enteng banget, itu tandanya kita sudah mulai disayang Allah. Tahajudnya kok nggak pernah putus,
bahkan kalau nggak tahajud itu rasanya kurang, berarti itulah nikmat Allah. Kalau kita sudah membaca sholawat itu rasanya sudah kelihatan dosa kita, sudah kita ingin syafaatnya Rasulullah, itulah pandangannya Rasulullah, yanzuruna al ummah bi ainir rahmah. Kanjeng Nabi itu ngelirik kita, memandang kita dengan pandangan yang penuh dengan kasih sayang. Maka kita diminta untuk berbuat yang baik-baik saja. Inilah ajaran Rasulullah ketika Fathu Makkah. Kanjeng Nabi itu ngajarin 3 hal. Pertama apa? Nabi pemerintahkan untuk menebarkan kedamaian, afsus salam. Kedua, it'amut to'am, memberikan makanan. Nah kayak gini ngaji dikasih snack itu termasuk it'amut to'am. Bukan karena semangat ngaji mboten. Ini rasa syukur panjenengan. Semuanya jamaah ini dikasih. Itu namanya it'amut to'am. Jenengan juga sama nanti di luar sini. Oh ada masjid yang bikin acara, saya tak tehnya, saya tak gulanya. Itu nanti di RT, di RW ada kegiatan kemasyarakatan, saya tak nyumbang ini. Itu enteng it'amut to'am. Ada orang di rumah bertamu dikasih sogatan yang bagus. Nah yang ketiga ini, yang bapak ibu termasuk saya sedang belajar, itu adalah sholatul lail, tentang sholat malam. Ini ajarannya Kanjeng Nabi Fathu Makkah, inti dari kita mempelajari Maulid Nabi di sini. Ora mung sholawatan to, rebana ndak. Tetapi kita bisa melakukan 3 hal. Apa? Menyebarkan kedamaian, memberikan sogatan yang baik, jamuan yang baik, dan yang ketiga, kita menjadi orang yang sholatul lail, ahli sholat malam, agar kita takorubnya kepada Allah gak ada yang ganggu. Yang lain tidur silahkan, kula seneng kalih Gusti Allah. Ya, sholatul lail dalam kondisi wan nasu manam, manusia do turu tapi aku tangi. Inilah komitmennya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan diplomasinya Kanjeng Nabi ini, diplomasi dengan alam, diplomasi dengan manusia, dan diplomasi dengan Allah ini berjalan dengan baik. Kita tinggal ngikutin ini. Ya, tinggal ngikutin. Kepengen damai uripe kepenak, neng kantor koncone akeh, nanti dimutasi kemanapun alhamdulillah. Ngerti nggih? Napa alhamdulillah. Nanti ketemu temennya, koncomu Semarang iku, piye? Oh, apik, sregep ngaji, tahu korupsi? Ora tahu, alhamdulillah, tambah konco meneh, afsus salam. It'amut to'am, menjadi orang yang entengan. Ya, STDL bareng temennya. Ayo bareng-bareng gentenan yo, ayo bismillah. Ojo sampai nggih kancane jajakke terus sampean melite, Masya Allah. Nggih, ape mangkat anu ndah, dompetku tipis kok. Bojoku nyangoni ngepres kok lho. Cah lanang kok ora didit lanang. Naudzubillah min. Ana ora sing kaya niku? Wonge teko. Hah? Sing ora tau jajakke teko ora wonge? Angger ST iki berpura-pura jadi orang miskin ngono. Gitu, kancane jajak ora tau metu to Mas. Aku ki nganu ndah. Ngatipis kok ya, ngepres bojoku ngitung meripit ngono. Ya Allah, muga-muga ndang pindah teng Papua ngono. Ndang pindah teng Papua. Mboten nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lho, ampun ngoten nggih. Dadi kudu ndedit lanang. Sing ibu-ibu ngoten kudu ndedit wedok. Nah, apalagi sing bos-bos ngenten iki. Dadi bos kok ngelunga malah dadak ngrepoti staf. Ampun nggih. Ora entuk ngoten nggih, ngoten muga ora ana kene. Nggih, ora ana. Niku sing terakhir apa? Menjadi orang yang ahli salat malam. Ayo monggo sareng-sareng kalau kita kepengen punya anak yang soleh. Kalau kita pengen punya anak dekat dengan Allah, bapake nyontoni. Ibuke nyontoni. Termasuk sing do durung rabi-rabi enten mboten niki? Hah? Maksudnya rabi iki sik jomblo itu ada enggak? Jomblo tenanan lho ya. Nah, muga-muga ndang cepet untuk jodone bi barokati salat malam. Amin Allahumma amin. Sing wis duwe aja meneh pun niku setunggal mawon. Setunggal mawon. Mekaten ingkang saged kula aturaken mugi-mugi barokahipun para pahlawan Indonesia yang telah memperjuangkan kemerdekaan, kita bisa melanjutkan kemerdekaan ini sampai yaumil kiamah. Indonesia damai nikmat seperti ini, dan termasuk kita dapat syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mumpung bulan Rabiul Awal, sholawate sing kathah.
Nggih, sholawate sing kathah tapi salate tambah mantep. Aja diwalik-walik. Sholawate kenceng, salate keter. Nah, niki mboten angsal. Salate sing tenanan mangke disempurnakan sholawate sing tambah kathah. Mekaten mugi-mugi enten barokah manfaatipun, keluarga kita diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, umur kita barokah, rizkinya kathah, bisa ziarah Makkah Madinah, ziarah Makkah Madinah, ziarah Makkah Madinah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'iman hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah. Alaihi tawakkalna ya sayyidina ya Rasulullah. Aghithna sari'an bi izzatillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taftahu lana biha babar ridha wat taisir wa tughliqu biha 'anna babasy syarri wat ta'sir wa takunu lana biha waliya wa nasira ya ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabika alaihi afdhalus salati wassalam fi lutufin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mekaten ingkang saged kula aturaken wabillahi enten khilafun pangapunten wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.